Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, cuman sebentar lagi akan berlangsung pemilihan presiden. Kurang lebih sekitar 24 hari lagi ya. Keadaan semakin panas, masyarakat semakin banyak yang beradu opini dan konflik malah, dan politik semakin tidak menentu. Masing-masing kubu bersama para buzzer-buzzernya berseliweran di mana-mana beradu argumen. Tapi ada yang gue lihat sebagai fenomena yang terus-menerus terjadi, yaitu kalangan yang ngotot-ngototin banget beradu argumen, sentimen, caci makian di antara terutama kalangan menengah ke bawah. Ini yang menjadi sorotan gua. Kalau di kalangan orang kaya ke atas ya itu urusan mereka lah. Tapi di kalangan menengah ke bawah dan sehari-hari kehidupan mereka pada dasarnya tidak menyangkut dengan politik. Mereka bukan kalangan parpol, mereka bukan kalangan kader lah intinya. Intinya hanya rakyat biasalah. Ada yang pengen gua reminder, termasuk gua berarti ya. Pertama, ingat, apapun yang terjadi nanti, kita memang suara kita diminta. Tetapi nanti setelah seorang capres-cawapres itu berkuasa, hampir-hampir keumumannya nih, para politisi itu tidak akan memikirkan kita. Tidak akan meminta lagi pertimbangan kita, tidak akan meminta lagi suara kita, tidak akan meminta lagi pertimbangan-pertimbangan kita dan dukungan kita. Mereka akan menjalankan apa saja yang mereka mau tanpa mempertimbangkan kita lagi. Ya sekarang ngemis-ngemis minta suara rakyat, tapi mereka nanti akan berbuat segala apapun yang tidak akan mempertimbangkan kita sama sekali, walaupun uang rakyat gitu. Tapi mereka nggak akan minta lagi tuh, saya mau berbuat proyek ini, minta suara terbanyak, nggak akan ada. Saya mau menerapkan kebijakan ini, minta suara terbanyak, nggak akan ada. Saya mau naikin BBM, setuju nggak rakyat, minta suara pendapat terbanyak, nggak akan ada. Dia akan naikin BBM, dia akan naikin harga listrik, dia akan naikin pajak, dia akan naikin biaya BPJS dan segala macamnya yang dia ingin lakukan. Yang pertama. Yang kedua, dampak dari kebijakan yang mereka ambil ini nanti, misalnya naik BBM, naik pajak, naik iuran BPJS, dan naik-naik semuanya termasuk biaya perguruan tinggi dan lain-lainnya. Walaupun Anda ngotot-ngototan mendukung seorang capres, gila-gilaan, bertengkar dengan tetangga, bertengkar dengan bapak ibu, bertengkar dengan siapapun di medsos misalnya, nanti naik listrik, yang menanggung kenaikan listrik Anda sendiri yang bayar. Naik pajak Anda sendiri yang bayar. Naik biaya kesehatan Anda sendiri yang bayar. Jadi dibandingkan dengan pejabat yang terpilih, mereka listrik dibayarin, mobil dikasih, baju dinas dikasih, biaya kehidupan lain dikasih, rumah dinas dikasih. Kita apa? Kita ngontrak tetap akan bayar sendiri. Mau Ganjar, mau Anies, mau Prabowo yang terpilih, kontrakan kita bayar sendiri, listrik kita bayar sendiri. Kemudian juga pajak kita bayar sendiri. Kalau sakit kita berobat pakai duit sendiri. Kalau pajak toketnya nggak pernah bunyi. Kayak kita di rumah. Jadi
Pertama, mereka akan bebas melakukan kebijakan apapun yang mereka ambil setelah berkuasa. Yang kedua, efek dari kebijakan yang mereka ambil akan kita rasakan sendiri. Ini evaluasi dari yang sudah-sudah. Karena sejauh ini juga nggak ada presiden yang dianggap apa semacam ratu adil dan macam gitu. Contoh kasus misalnya ya, solusi mengatasi korupsi yaitu para pejabat yang merupakan ya yang potensi jadi koruptor ya, itu gajinya dinaikkan. Gajinya dinaikkan tuh, koruptor naik dinaikkan. Pada kenyataannya dia masih tetap bisa korup. Giliran masyarakatnya di rakyat miskin, stunting dan segala macam. Apakah solusinya gaji mereka juga dinaikkan, pendapatan mereka dinaikkan, pemasukan mereka dinaikkan? Enggak. Solusinya apa? Makan gratis dan minum susu gratis. Padahal kan kalau seandainya kita menghadapi masalah, mestinya supaya kami nggak kesusahan, nggak berada dalam kemiskinan, ya naikkan gaji kami dong gitu. Pejabat itu banyak banget plus-plus sih. Nah itu contoh saja. Yang tidak setuju itu urusan Anda. Anda berhak berpendapat sendiri. Nah yang ketiga, ini mereka semuanya proses politik itu sekarang itu yang panas cuman di pusat. Di daerah itu welcome aja. Terutama di politik lokal, itu partai yang berkombinasi nanti, berkolaborasi atau berkoalisi dalam mendukung calon wali kota, gubernur, itu sama-sama lagi yang berantem di nasional, nggak berantem di lokal gitu. Jadi asal mereka satu platform, pada dasarnya mereka sekarang temenan semua tuh. Anies itu berteman dengan Prabowo, Prabowo berteman dengan Jokowi, Jokowi berteman dengan Ganjar, Ganjar berteman PDIP. Kisruh yang sekarang, dan kita ambil pelajaran dari kejadian politik tahun-tahun yang lalu, nanti mereka kompakan lagi, islah politik lagi, ya politik ke dunia gimmick sama dunia munafik lah. Lo yang udah berdarah-darah di jalan memperjuangkan mereka, mungkin nanti akan sakit hati sendiri melihat mereka akrab lagi, bersatu lagi. Dulu gimana berantemnya pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi. Dan Jokowi ya Prabowo ya dengan mudahnya tunduk ke Jokowi jadi Menteri Pertahanan dalam rangka untuk bisa maju lagi jadi presiden dengan peluang kemenangan yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Jadi mereka akan melebur lagi, mereka akan ketawa-ketawa lagi, lalu berdarah-darah di bawah. Berantem antar pendukung capres, sampai tonjok-tonjokan sambil pukul-pukulan. Nah mereka ketawa-ketawa gitu. Terus yang terakhir misalnya nih, kalaupun mereka menang ya, seperti yang gue bilang tadi, lu akan tetap bayar uang kontrakan sendiri, akan tetap bayar listrik sendiri, akan tetap bayar uang sekolah anak sendiri, tetap akan seperti itu. Nggak ada fasilitas tunjangan buat lu, nggak ada tuh fasilitas tunjangan mobil dinas buat rakyat, nggak ada. Walaupun lu atasannya pejabat, dalam demokrasi kan rakyat atasan pejabat. Nggak akan ada tuh misalnya tunjangan rumah dinas buat rakyat, mobil dinas buat rakyat, nggak ada bos. Nah terus apalagi kupon BBM buat rakyat itu lebih nggak ada lagi. Tapi kalau buat pejabat ada bos. Nah jadi kalau nanti para politisi dan tim suksesnya ini menang,
menjadi pejabat tertentu, wali kota, gubernur kah, atau presiden kah, gitu kan. Yang pertama dapat keuntungan dan selalu untung dalam masa pemerintahnya adalah tim sukses dan kawan-kawannya dan rekan-rekannya. Yang kebagian proyek ya mereka, yang kebagian proyek para oligarkinya yang mensupport mereka, yang keluar duit buat mereka. Proyek pembangunan, proyek instalasi komunikasi misalnya, proyek pengadaan ini dan itu gitu. Yaitu mereka yang akan kebagian proyek. Jadi keadaan mereka terus berubah menjadi lebih makmur, sedangkan keadaan kita akan begitu-begitu aja. Kecuali oleh orang politik, mungkin tuh karena lu tergabung dalam tim suksesnya, ya pastilah ada bagi-bagi gitu kan. Jadi kalaupun nanti mereka jadi ditampuk kekuasaan pengambil kebijakan, seluruh proyek-proyek yang ditimbulkan dari kebijakan itu ya buat keuntungan mereka-mereka lagi. Lu nggak bakal kaya, lu nggak bakal dikasih proyek pembangunan ini dan itu, enggak. Kita ya tetap aja dari rakyat biasa yang bayar kontrakan sendiri, bayar listrik sendiri, beli makan anak sendiri. Kalau nggak bayar uang kontrakan ya diusir oleh bapak kontrakan, itu ya kita sendiri yang menanggung pindahnya biaya barang-barang, menyewa mobil saja. Jadi maksud gue sebenarnya bikin konten ini untuk masyarakat yang menengah ke bawah, terutama yang tidak ada kaitannya dengan partai politik, tidak ada kaitannya sama pemenangan calon dan segala macamnya lah gitu. Sebaiknya ya kita mendukung seorang capres itu dengan pilihan rasional kita dan tidak usah lebay gitu. Karena toh nanti kita tidak akan mendapatkan keuntungan dari itu semua setelah mereka, ya logikanya dalam demokrasi gitu, amanah dari rakyat, atasannya para pejabat itu ya rakyat. Tapi enggak, beda nanti fasilitasnya. Mereka terpilih, rumah mereka, dinas mereka ada, mobil dinas mereka ada, tunjangan mereka ada, tunjangan anak, tunjangan istri, dan berbagai plus-plus lainnya, fasilitas kehidupan. Sedangkan kita akan tetap seperti itu aja. Jadi lebih baik jaga kerukunan, jangan ngotot-ngototan. Silakanlah menghormati pilihan orang lain, karena tetap saja pilihan itu tidak dipaksa. Jadi yang penting apa yang kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya ya kita nggak usah lebay sama politisi. Mau dukung Anies ya silakan, mau dukung orang yang dukung Prabowo silakan, orang mau dukung Ganjar ya silakan. Karena seluruhnya, mau lu dukung Ganjar, dukung Prabowo, dukung Anies, kontrakan, listrik dan segala macamnya tetap akan lu tanggung sendiri, bukan ditanggung oleh mereka. Oke, terima kasih.